Langsung aja kita bahas pertandingan gila ini. Perempat final Piala Dunia 2026 di Los Angeles kemarin bener-bener menyajikan drama tingkat tinggi. Bayangin, Spanyol itu udah hampir banget dipaksa main sampai perpanjangan waktu. Tapi, semuanya hancur lebur buat Belgia karena satu momen krusial di menit ke-88. Kita ngelihat kiper kelas dunia, Thibaut Courtois, harus keluar lapangan sambil menangis karena cedera. Terus kiper penggantinya malah bikin kesalahan fatal. Di sisi lain, Mikel Merino yang baru aja masuk di menit ke-86, sukses nyetak gol kemenangan cuma dalam waktu sekitar 2 menit setelah dia injak rumput lapangan. Laga ini benar-benar syarat taktik, super tegang, dan pastinya penuh patah hati. Jadi, pertanyaan utamanya nih, apakah Spanyol emang pantas menang karena mereka mainnya dominan banget? Atau jangan-jangan arah pertandingan ini baru benar-benar berubah setelah Courtois cedera? Nah, buat ngejawab rasa penasaran itu, kita bakal bedah kronologi laga ini secara utuh. Kita bakal lihat proses 3 gol yang tercipta. Dan tentu aja, satu pergantian pemain yang jadi awal mula runtuhnya pertahanan Belgia. Yuk kita mulai dari awal. Sebelum kick-off aja, tensinya tuh udah kerasa banget. Di satu sisi kita punya Spanyol yang pertahanannya kayak tembok baja. La Roja datang ke pertandingan ini bawa rekor pertahanan terbaik di turnamen. Mereka belum kebobolan 1 gol pun. Di sisi lain, ada mesin gol Belgia yang baru aja ngancurin salah satu tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 4-1. Spanyol jelas lagi ngejar semifinal pertama mereka sejak juara dunia tahun 2010. Sementara buat Belgia, ini semacam misi terakhir dari generasi emas mereka yang udah mulai menua, kayak Courtois, De Bruyne, dan Lukaku. Bener-bener pertarungan epik antara pertahanan absolut ngelawan serangan yang super eksplosif. Tapi, tahu nggak sih, kekacauan tuh udah dimulai bahkan sebelum peluit ditiup. Belgia dapat pukulan telak pertama karena kehilangan Amadou Onana, ditambah kapten mereka Yuri Tielemans malah cedera pas pemanasan. Alhasil, Hans van Aken harus masuk buat gantiin di menit-menit akhir. Nah, di kubu Spanyol, pelatih Luis de la Fuente juga bikin kejutan taktik yang bikin alis naik. Dia tiba-tiba nyadangin Pedri dan milih Fabian Ruiz buat jadi starter. Dua perubahan mendadak ini benar-benar ngatur jalannya panggung drama kita hari ini. Dan seperti yang bakal kita bahas, keputusan nekat Spanyol buat masang Ruiz ini nantinya bakal ngasih dampak yang masif banget. Dan bener aja, keputusan naruh Ruiz langsung terbukti krusial. Dari awal peluit bunyi, Spanyol itu udah langsung pegang kendali, neken Belgia sampai mentok ke area pertahanan mereka sendiri. Jalur serangan utama Spanyol ini difokusin di sayap kanan. Kombinasi Lamine Yamal dan Pedro Porro berkali-kali bikin pertahanan Belgia ketar-ketir. Puncaknya di menit ke-30, kombinasi 1-2 antara Porro dan Yamal sukses ngebuka ruang. Porro masuk ke dalam terus ngasih umpan tarik ke Dani Olmo. Tembakan Olmo emang berhasil ditepis dengan gila-gilaan sama Courtois. Tapi coba tebak siapa yang bereaksi paling cepat nyamber bola muntahnya? Yap, Fabian Ruiz. Tembakannya sempat kena deflect atau berbelok arah nabrak Timothy Castagne sebelum akhirnya masuk gawang. Keputusan taktis mainin Ruiz terbukti sempurna. Sementara Belgia ketahuan banget gagal ngejaga area bola kedua. Gol itu jelas bikin Spanyol makan di atas angin. Gimana enggak? Kiper Spanyol Unai Simon tuh belum pernah kebobolan selama 650 menit main di Piala Dunia. Rekor gila ini udah bertahan ngebentang dari zaman turnamen di Qatar kemarin. Pertahanan Spanyol rasanya mustahil banget buat ditembus. Belgia akhirnya milih buat bertahan rapat dan cuma nunggu momen buat serangan balik. Tapi masalahnya, ngelawan tim yang pertahanannya sempurna selama 650 menit, mampukah Belgia ngebales? Jawabannya tentu saja bisa. Ini buktiin mentalitas Belgia tuh nggak main-main. Ingat kan mereka pernah tertinggal 2-0 pas lawan Senegal tapi bisa bangkit? Di sini mereka juga sama sekali nggak panik. Menjelang turun minum di menit ke-41, Kevin De Bruyne berhasil rebut bola di tengah dan ngalirin umpannya ke Timothy Castagne di sayap kanan. Kebetulan bek Spanyol Marco Kurela posisinya agak terlalu ke belakang, tanpa sengaja bikin pemain Belgia onside. Castagne langsung ngirim umpan silang melengkung yang mematikan, dan boom! Charles de Ketelaere berhasil ngedahuluin bek muda Spanyol Pau Cubarsí pakai kekuatan fisiknya buat nyundul bola masuk gawang. Rekor 650 menit Spanyol hancur seketika. Ini nunjukin seberapa efisiennya Belgia, guys. Mereka nggak butuh banyak peluang, cuma butuh satu kelengahan kecil aja buat ngehukum Spanyol. Masuk ke babak kedua, pertandingan jadi jauh lebih terbuka. Spanyol terus-terusan nekan, tapi kali ini penyelesaian akhir mereka lagi bermasalah. Yamal super aktif bikin peluang, tapi nggak ada yang jadi gol. Spanyol sampai harus narik masuk Pedri lagi biar bisa nambah kontrol permainan. Di sisi lain, Belgia ngandelin kecepatan dribble Jeremy Doku dari kiri dan masukin Romelu Lukaku buat ngasih ancaman fisik di depan. Tapi lupakan dulu soal adu taktik itu sejenak, karena tepat di menit ke-71, lanskap psikologis dan taktis pertandingan ini bakal berubah secara permanen. Momen memilukan itu akhirnya tiba. Thibaut Courtois yang sebelumnya udah bikin 4 penyelamatan super penting, tiba-tiba ngerasain nyeri di kaki kanannya habis ngelakuin tendangan jauh. Courtois dengan jiwa petarungnya sempat ngotot ke pelatih Rudi Garcia kalau dia mau coba main 5 atau 10 menit lagi. Tapi Garcia ngambil keputusan tegas. Di laga sebesar ini dia butuh kiper yang 100% bugar.
Alhasil, Courtois terpaksa ditarik keluar lapangan sambil menangis. Ini langsung micu perdebatan besar. Keputusannya sih mungkin benar ya secara medis, tapi apakah pergantian ini justru berakibat fatal buat mental dan psikologis tim Belgia? Dan dari sinilah muncul sosok tragis di babak terakhir kita, Senne Lammens. Lammens ini masuk buat ngegantiin Courtois. Dia adalah kiper cadangan berusia 24 tahun dari Manchester United. Walaupun performanya bagus di klub, ini adalah debutnya di Piala Dunia. Coba deh bayangin, tekanan luar biasa yang dia hadapi. Masuk di pertengahan babak kedua, perempat final Piala Dunia, dan langsung dikepung tim Spanyol yang dominan banget pegang bola. Ngegantiin sosok legenda sebesar Courtois di kondisi seintimidatif ini, rasanya adalah beban yang terlalu berat buat pundaknya. Dan bener aja, mimpi buruk buat Belgia datang begitu cepat. Di menit ke-71, tembok utama mereka runtuh pas Courtois keluar. Pertahanan Belgia otomatis langsung kelihatan tegang. Lanjut ke menit 86, Spanyol masukin Mikel Merino buat nambah daya dobrak. Dan cuma butuh 2 menit aja. Tepat di menit 88, tekanan Spanyol yang bertubi-tubi itu akhirnya mancing sebuah kesalahan fatal yang nentuin nasib mereka berdua. Mari kita bedah detik-detik terjadinya bencana ini. Pau Cubarsí ngelepasin tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Kalau kita lihat posisi Lammens sebenarnya udah pas banget. Harusnya dia bisa nangkep bola itu dengan aman. Tapi nahasnya dia salah perhitungan. Bolanya mantul dari dadanya dan terlepas. Di detik yang sama persis, Mika Mirino udah lari kencang masuk ke kotak penalti buat ngantisipasi bola muntah. Ini murni kecerdasan posisi, bukan sekedar hoki. Legenda Inggris Wayne Rooney sempat bilang kalau Mirino ini emang tipe pemain yang selalu tiba di waktu dan momen yang tepat di pertandingan besar. Kesalahan Lammens yang jadi pemicunya, tapi kecerdikan Mirino lah yang ngabisin peluang itu. Dan jujur, ini adalah angka yang paling gila dari semuanya. 117. Perlu kalian tahu, butuh waktu tepat 117 detik aja buat Mikel Merino nyetak gol sejak dia masuk dari bangku cadangan. Yang lebih luar biasa lagi, gol itu tercipta dari sentuhan keduanya di pertandingan ini. Nggak masuk akal kan? Merino benar-benar ngebuktiin dirinya sebagai super sub pamungkas buat La Roja. Sebelumnya dia juga ngelakuin hal yang persis sama pas nyetak gol penentu kemenangan di laga lawan Portugal. Spanyol kayaknya selalu punya pahlawan ajaib dari bangku cadangannya. Pastinya, sebelum peluit panjang dibunyiin, drama injury time masih berlanjut kencang. Belgia nekat kirim semua pemainnya ke kotak penalti Spanyol, Lukaku terus-terusan bikin repot di duel udara, bahkan kiper Unai Simon sempat keluar dari gawang yang lumayan bikin jantungan, sebelum akhirnya sapuan akrobatik Aymeric Laporte nyelamatin Spanyol dari kebobolan. Ketika laganya benar-benar usai, ada momen manusiawi yang benar-benar nyentuh hati. Courtois nyamperin dan meluk erat Lammens yang lagi hancur perasaannya. Ini jadi pengingat buat kita semua, kesalahan sepersekian detik aja di level ini bisa bikin sebuah tim langsung angkat koper. Olahraga di level ini emang bener-bener nggak kenal ampun. Jadi kalau kita tarik mundur dan lihat datanya, apakah Spanyol emang pantas menang? Secara statistik pastinya iya. Kemenangan ini bikin rekor tak terkalahkan Spanyol nambah panjang, jadi 37 pertandingan beruntun. Rekor yang udah dijaga sejak Maret 2023. Mereka benar-benar dominan dalam penguasaan bola, nggak berhenti nekan, dan sekarang sukses melangkah ke semifinal untuk pertama kalinya sejak gelar juara mereka di 2010. Tapi fakta bahwa mereka harus ngandelin gol telat dari pemain cadangan buat menang, nunjukin kalau ketajaman serang La Roja masih jadi persoalan serius yang mesti cepat diberesin. Jadi, apa aja nih poin penting dari perempat final yang epik ini? Pertama, Spanyol sukses ngontrol tempo pertandingan dari awal sampai akhir. Dan mereka benar-benar pantas dapetin tiket semifinal lawan Prancis nanti. Kedua, efisiensi serangan Belgia sebenarnya top banget. Tapi nasib sial gara-gara cedera Tielemans di awal dan hilangnya Courtois di tengah laga, itu benar-benar rintangan yang terlalu berat buat mereka lewatin. Dan yang terakhir, walaupun blunder Laporte jadi katalis gol penentu kemenangan, kita nggak boleh lupa kalau tekanan tanpa henti dari lini serang Spanyol lah yang akhirnya maksa kesalahan itu terjadi. Spanyol nekan terus-menerus sampai akhirnya pertahanan Belgia runtuh. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Ini adalah skenario pengandaian terbesar dari pertandingan ini, guys. Menurut kalian, kalau aja Courtois nggak cedera di menit ke-71 dan bisa nyelesain pertandingan sampai akhir, apakah Spanyol bakal tetap bisa ngejebol gawang Belgia di waktu normal? Atau jangan-jangan, laga super ketat ini bakal berlanjut sampai ke drama adu penalti? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya, soalnya perdebatan soal taktik dan momentum ini pasti nggak bakal ada habisnya. Makasih banget udah gabung di pembahasan kali ini, dan siap-siap buat nonton bentrokan epik Spanyol ngelawan Prancis selanjutnya.